guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat terus ya. Di video kali ini, Mincu bakal bahas film yang berjudul The Negotiation 2018 yang diperankan oleh Hyun Bin dan Son Ye Jin. Film ini mengisahkan tentang seorang inspektur polisi yang cantik. Ia melakukan negosiasi dengan seorang mafia kejam dan jahat demi membebaskan para sandera. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja. Jika kalian suka sama channel ini, tolong di-subscribe ya guys, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Film akan berfokus pada seorang inspektur kepolisian yang bernama Hye Chaeyeon. Hari itu, Chaeyeon terlihat sedang melakukan negosiasi dengan para perampok yang sedang menyandra seorang wanita. Para perampok itu meminta Chaeyeon untuk memberinya sebuah helikopter. That's it. You fucking liar! Helicopter! Right here! Right now! Namun tanpa diduga, Kapten Jung malah menyuruh anak buahnya untuk melakukan penembakan. Hal itu tentu saja membuat para perampok itu sangat murka. Dengan sadis, perampok itu langsung menggorok leher sandranya. Chaeyeon yang melihat hal itu mengalami syok berat. Dan akhirnya, para sandera itu pun tidak bisa diselamatkan. Singkat waktu, scene beralih ke Bangkok, Thailand. Terlihat seorang pria bernama Lee Sang-muk. Ia adalah seorang reporter yang sedang mencari informasi mengenai mafia kelas kakap yang bernama Min Tae-gu. Namun sialnya, ia malah tertangkap oleh si mafia itu. Di sisi lain, Chaeyeon yang merasa bersalah karena gagal menyelamatkan para sandera berniat ingin mengundurkan diri saja. Namun, Kapten Jung menolak surat pengunduran diri Chaeyeon. Singkat cerita, saat Chaeyeon sedang ngahuleng, tiba-tiba ia didatangi oleh rekannya yang bernama Hyuk So. Mereka dibawa ke kantor keamanan nasional. Tanpa tahu apa yang terjadi, Chaeyeon diminta untuk melakukan panggilan telepon dengan seorang mafia kelas kakap, yaitu si Min Tae-gu. 괜찮으세요? Di sana, Chaeyeon sangat terkejut melihat Kapten Jung yang sedang disandra. Kemudian, dengan tenang, Chaeyeon memulai perbincangan dengan Tae-gu. Di perbincangan pertama, Tae-gu hanya meminta informasi siapa saja orang yang berada di sana. Setelah itu, telepon pun terputus. 네. 나 좀 똑바로 봐봐. Chaeyeon yang tidak nyaho apa yang sedang terjadi, meminta penjelasan kepada manajer Han. Sang manajer menjelaskan bahwa seorang reporter dari perusahaan harian Daihan diculik oleh Tae-gu, seorang mafia kejam yang ahli dalam bidang kejahatan apapun. Lalu, Badan Keamanan mengirim Kapten Jung untuk melakukan negosiasi dengan Tae-gu. Tapi sialnya, Kapten Jung juga malah ikut diculik oleh si Tae-gu. Kepala Sekretaris Keamanan berkata bahwa mereka telah mengirim pasukan khusus untuk melakukan penyelamatan. 아니라 태국 정부의 협조 아래 비밀 인질 구출 군사 작전 시행될 겁니다. Namun karena para penculik itu berada di Pulau Thailand, tim khusus membutuhkan waktu selama 14 jam untuk tiba di sana. Di sini, Chaeyeon diminta untuk membuat si Tae-gu tetap tenang dan terkontrol. Hal itu dilakukan untuk mengulur waktu sampai tim sus tiba dan melakukan penyerangan. 이번 작전명은 그림자다. 시간 맞춘다. 현재 시각 08시. Karena Tae-gu seorang yatim piatu dan sudah lama tinggal di luar negeri, hanya sedikit informasi yang dapat diperoleh darinya. Kemudian, Tae-gu kembali menelpon. Di sana, terlihat ia sedang membakbuk-bakbuk Kapten Jung. Di negosiasi kali ini, Tae-gu meminta Chaeyeon untuk memanggil CEO dari perusahaan harian Daihan, yaitu Mr. Yeon. Tae-gu hanya memberi waktu 1 jam. Jika Chaeyeon gagal membawa Mr. Yeon dalam waktu 1 jam, maka Tae-gu akan langsung merungkatkan Kapten Jung. 정 팀장이 좀 힘들어하길래 내 약 좀 주라고 했거든. Singkat waktu, Mr. Yeon akhirnya tiba. Ia melakukan panggilan video dengan Tae-gu. Di sini, Tae-gu menanyai beberapa pertanyaan mengenai reporter Lee kepada Mr. Yeon. 이 기자 출연은? 출? 뭐
Mr. Yon yang tidak dapat menjawab pertanyaan Taegu membuat Taegu semakin curiga kepada Mr. Yon. Di sini, Taegu memaksa Mr. Yon untuk mengaku bahwa sebenarnya reporter Lee bukanlah karyawannya. 물을게요. 이상목이 당신네 기자 맞아 아니야? 지금 너무 당황하셔서. Mr. Yon yang merasa tertekan dan merasa sangat sawan berhadapan dengan Taegu, akhirnya mengakui bahwa reporter Lee bukanlah karyawannya. Taegu yang merasa dibohongi sangat murka, dan ia pun langsung menembak kepala si Kapten Jung hingga mokad. Chaeyeon yang melihat sang kapten rungkat di hadapannya sangat emosi. Chaeyeon yang baru tahu bahwa Lee Sang-mook bukan seorang reporter merasa sangat murka. Chaeyeon marah karena ia merasa telah dibohongi oleh mereka semua. Sambil gogorowokan, Chaeyeon bertanya kepada komisaris polisi mengenai siapa sebenarnya Lee Sang-mook. Namun edannya, si komisaris malah mengusir Chaeyeon keluar. Ia malah menugaskan anggota Badan Intelijen Nasional untuk melakukan negosiasi menggantikan Chaeyeon. Saat di luar, manajer Han menjelaskan bahwa sebenarnya Lee Sang-mook adalah seorang agen hitam dari Badan Intelijen Nasional. Lee Sang-mook bertugas untuk memata-matai Taegu sang mafia pengedar senjata ilegal. Kemudian, Chaeyeon menyuruh semua rekannya untuk mencari tahu informasi mengenai Taegu. 회장 좀 다시 만나봐요. 분명 뭐든 걸려 나올 거예요. Sedangkan di dalam, anggota Badan Intelijen Nasional mulai melakukan negosiasi dengan Taegu. Si Gempal dengan bengat songongnya meminta Taegu untuk melepaskan Sang-mook. Bahkan, mereka berani mengancam sang mafia. 이상목 요원도 그거 좀 파악하려고 들어갔던 거고. 그래서 Taegu yang belenak melihat bengat mereka malah memberi pakyu kepadanya. 야, 우리가 지금 너랑 장난하는 걸 뭐야? 닥쳐 이 새끼야. Hal itu tentu saja membuat dua anggota BIN itu sangat jengkel. Dan ternyata bukan hanya Lee Sang-mook yang menjadi sandera, tapi warga sipil Korea yang berada di Thailand juga ikut disandra oleh Taegu. Semua orang menjadi sangat khawatir, terlebih ada dua bocil yang ikut disandra. Taegu yang malas melihat banget anggota BIN itu meminta mereka untuk memanggil Chaeyeon saja sebagai negosiator. Si Gempal yang so pintar menolak permintaan Taegu. Hal itu tentu saja membuat Taegu murka dan mengancam akan merungkadkan para sandera. 민태구. Di sisi lain, anggota tim khusus sudah tiba di Thailand. Mereka mulai bergegas menjalankan misi penyelamatan. Chaeyeon terlihat sangat khawatir mendengar kabar bahwa ada seorang bocil yang ikut disandra. Dan akhirnya, Chaeyeon pun kembali melakukan negosiasi dengan Taegu. Taegu kembali meminta Chaeyeon untuk membawakan ketua perusahaan Nine Electric, yaitu Ko Guangsu. Taegu berkata bahwa Chaeyeon akan segera mengetahui apa yang sebenarnya Taegu inginkan. Kemudian, manajer Han menjelaskan bahwa Min Taegu adalah presidir dari perusahaan Shangri-La Mountain, sebuah perusahaan fiktif yang didirikan oleh ketua Ko. Awalnya, ketua Ko mendirikan perusahaan itu untuk menyimpan keuntungan dari berdagang senjata. Dan Min Taegu adalah anak buah ketua Ko. Namun, karena mereka berselisih, ketua Ko jadi melaporkan Taegu ke Badan Intelijen Nasional Korea. Bisa dikatakan bahwa ketua Ko mengkhianati Min Taegu. Di tempat yang berbeda, terlihat para orang penting yang sedang ngarumpi. Di sana ada ketua Go, wakil kepala Badan Intelijen Nasional Park In-kyu, Komandan Angkatan Darat Song Jung-tae, dan Kepala Keamanan Nasional yang bernama Mr. Huang. Mereka sedang membahas mengenai penyerangan terhadap Taegu. Singkat waktu, ketua Go akhirnya tiba di kantor. Ia mulai berbincang dengan Taegu. 일 수밖에 없었나? 굳이 이렇게까지 안 해도 되잖아. Di sini, Taegu mengatakan keinginannya untuk membuka blokiran bank perusahaan Shangri-La. Ketua Go pun akhirnya menyetujui hal itu. Namun tiba-tiba, Taegu malah bertanya mengapa ketua Go membunuh Hyung-ju, hah?
Ketua Go yang pura-pura polongo berkata bahwa ia tidak mengenal siapa itu Hyunju. Taegu yang kesal menjelaskan bahwa ternyata gadis yang bernama Hyunju itu adalah wanita di awal scene tadi yang disandra oleh para perampok. Chaeyeon yang mengetahui bahwa semua ini ada kaitannya dengan Hyunju merasa sangat terkejut. 뭐 유현주를 왜 죽였는지 그것만 얘기해 주시면 참 좋을 텐데. 부회장님이 왜 유현주 씨를 죽였다고 생각하세요? Chaeyeon yang penasaran bertanya mengapa ketua Go membunuh Hyunju. Kemudian, Taegu menjelaskan bahwa Hyunju adalah penjaga rahasianya. Dan Taegu lah orang yang memperkenalkan ketua Go dengan Hyunju. Hyunju mengetahui tentang pencucian uang yang dilakukan oleh ketua Go dan 3 rekannya. Bahkan, Taegu juga memutar rekaman percakapan para petinggi itu yang sedang membahas dana hasil korupsi. 아니 형님, 전투기 성능이 뭐 그리 중요한? 보자고 이러는 거 같냐? 실장님, 그게 아니라 야. Kemudian, Taegu meminta agar Chaeyeon menangkap para tikus berdasi itu, karena telah melakukan money laundry, korupsi, dan pembunuhan terhadap Hyunju. Namun, Chaeyeon berkata bahwa itu tidak dapat dilakukan karena rekaman suara tidak dapat dijadikan bukti kuat. Kemudian, Taegu meminta Chaeyeon untuk membawa kepala keamanan nasional yaitu Mr. Hwang. Jika Chaeyeon tidak bisa membawa Mr. Hwang, maka Taegu akan langsung membunuh para sandera. Chaeyeon yang penasaran mencari informasi mengenai hubungan Taeju dan Hyunju. Lalu, sekretaris Ko memberitahu bahwa Mr. Hwang tidak bisa datang. 보셨어요? 황 실장님 안 오면 인질들 다 죽는다고요. Di sisi lain, Hyuk-so yang sedang mencari informasi mengenai Taegu malah mendapat informasi bahwa Kapten Byung telah menerima suap dari Kepala Badan Intelijen Nasional, yang artinya Kapten Byung juga sengaja terlibat dalam kematian Hyunju. Kemudian, karena Ketua Hang tidak bisa datang, komisaris meminta Chaeyeon untuk mengulur waktu selama 2 jam lagi, sampai tim sus dikerahkan. Setelah itu, Chaeyeon kembali bernegosiasi dengan Taeju. Chaeyeon berkata bahwa ia akan membuka kembali kasus kematian Hyunju. Chaeyeon juga meminta nama-nama koruptor yang terlibat agar bisa diadili. 해당한 강도들 다 모두 다 샅샅이 뒤져서 부회장의 Lalu, Taegu bertanya kepada komisaris. Ia memastikan apakah benar polisi akan membuka kasus Hyunju, dan Pak Komisaris pun mengiyakan hal itu. Bahkan, si komisaris berjanji bahwa para koruptor yang terlibat akan ikut diadili juga. Manajer Han yang baru menyadari bahwa sebenarnya Taegu sedang melakukan siaran langsung di internet merasa sangat panik. Dan, dengan secepat kilat, berita itu langsung menyebar di media televisi Korea. 뭐하고 있어? 빨리 방송국에 전화하고 인터넷 터지는 거 다 막아! 대항이 확실하다는 얘기죠. 네, 확실합니다. 제가 지금 나와 있는 이곳 Taegu sengaja melakukan itu semua karena ia merasa bahwa kebanyakan polisi pada tukang ngibul. Hal itu membuat Taegu sangat muak. Taegu yang udah sangat jengkel mengancam akan merungkatkan semua sandera jika Ketua Hang masih tidak mau menemuinya dalam 1 jam. Ketua Hwang yang mendengar ancaman itu menjadi sangat murka. Ia memerintahkan agar pasukan khusus segera melakukan penyerangan terhadap si Taegu. Bahkan dengan edunnya, Ketua Hwang juga menyuruh tim sus untuk sekalian membunuh saja semua sandera yang berada di sana. 일들이 위험해지. 빨리 시작하라고! 인질이고. Di sisi lain, Hyuk-so mendatangi rumah TKP Hyunju. Di sana, ia menemukan foto lama yang diambil di depan panti asuhan. Sedangkan di kantor keamanan, Chaeyoung sedang adu bacot dengan sekretaris Ko. Chaeyoung tidak setuju dengan penyerangan yang akan dilakukan, karena itu dapat membahayakan para sandera. 어떻게든 민태구한테 연락해서 작전 알려줄 겁니다. 당신 미쳤어? Setelah itu, Shin kembali kepada Hyuk-so yang sudah berada di panti asuhan. Di sana, ia mendapat informasi bahwa wanita yang bernama Hyunju adalah adik kandung dari Taegu. 앞으로 전진. Di sisi lain, tim sus mulai menyusup ke markas Taegu. Tim sus berhasil melumpuhkan para antek-antek Taegu. Di sini terlihat bahwa tim sus akan meledakkan markas itu. Sedangkan di kantor keamanan, Chaeyoung berusaha meyakinkan Taegu bahwa ia akan menyeret semua yang terlibat ke pengadilan.
Chaeyeon yang khawatir para sandera akan terluka memohon agar Taegu mau membebaskan mereka. 아니에요. 증인 보호를 위해서라도 당신 Keadaan semakin tegang. Taegu melilit seluruh badan para sandera itu dengan bom. 작전 멈춰주세요. 안에 폭탄 있어요. 작전 중지해. 안에 폭탄이. 그냥 들어가 이 새끼야. 멈춰야 된다고요. 빨리 안 들어가고. Namun, si bebenget Huang malah tidak peduli. Dengan gobleynya, ia malah memerintahkan tim sus untuk segera meledakkan Taegu dan semua orang yang berada di sana. Akhirnya, tim sus pun meledakkan markas Taegu beserta orang-orang yang berada di dalamnya. Chaeyeon yang merasa jengkel hanya bisa cicing wae ngahuleng. Lalu tiba-tiba ia menyadari bahwa Min Taegu ternyata masih hidup. Karena Chaeyeon melihat cahaya matahari yang harusnya di Thailand sudah terbenam. Hal itu menandakan bahwa Min Taegu sedang berada di Korea. Lalu scene beralih kepada Hyuk-soo. Hyuk-soo terlihat sedang apruk-aprukan di sebuah bangunan kosong bekas panti asuhan. Dan ternyata di sana ia menemukan mayat Kapten Jung yang sedang ngagoleta. Sedangkan di sisi lain, para kang koruptor sedang pesta es teh manis cap puyeng karena mereka pikir telah memenangkan pertempuran. Tanpa menyadari bahwa Taegu ternyata sudah berhasil menyusup ke tempat mereka. Chaeyeon yang sudah mendapat kabar dari Hyuk-soo mengenai keberadaan Taegu langsung bergegas pergi ke tempat ketua Huang. Sedangkan Taegu berhasil menemui para koruptor itu dengan tubuh yang dililit oleh bom. Ia berniat ingin berungkat bersama para tikus berdasi itu. 이봐, 민 사장. Ketua Koi yang kebanyakan bacrot membuatnya harus rungkat di dor timah panas. Ketua Huang yang takut nyawanya akan mokat juga mencoba memberi penawaran untuk Taegu. Namun, Taegu sama sekali tidak tertarik. Ia malah mengaktifkan bom itu. Chaeyeon yang baru tiba berusaha membujuk Taegu agar tidak melakukan itu. Di sini, Chaeyeon berjanji bahwa ia akan menyeret para koruptor itu ke pengadilan. Chaeyeon juga meminta maaf karena telah membuat Hyungju adik Taegu meninggal. Kemudian, Taegu bercerita bahwa sebenarnya Taegu sengaja menyuruh Hyungju untuk mencuri data demi bisnisnya. Sedangkan di luar, terlihat tim khusus yang sudah mengepung tempat itu. Mereka ingin menembak Taegu, namun Chaeyeon berusaha menghalanginya. Taegu menyuruh Chaeyeon untuk pergi, namun karena tekad yang kuat, Chaeyeon terus berusaha meyakinkan Taegu. 나한테 한 번만 기회를 줘. 날 또 믿으라고? Chaeyeon lagi-lagi berjanji bahwa ia akan menyeret mereka semua ke pengadilan. Di sini, Taegu berniat ingin menembak ketua Huang. Namun sayangnya, sebelum ia berhasil menembak, ia harus lebih dulu rungkat terkena bedilan dari tim khusus. Di saat sekarat, Taegu mengingat sang adik yang sangat ia sayangi. Dan sebenarnya, Taegu sudah melarang Hyunju agar tidak perlu mencuri data itu. Chaeyeon yang melihat hal itu menjadi sangat syok. Lalu, ia mengetahui bahwa bomnya ternyata sudah mati. Dalam artian, Taegu sudah percaya kepada Chaeyeon untuk membawa para koruptor itu ke pengadilan. Chaeyeon yang tidak ingin ingkar akan janjinya, mengumumkan di media bahwa ia akan membawa ketua Hang dan semua yang terlibat ke pengadilan atas dasar pembunuhan, korupsi, dan money laundry. 미리 말씀드립니다. 당신을 유현주 살인 공범이 불법 무기고 당신들은 자신에게 불리한 진술을 거부할 수 있으며 대한민국 서울지방경찰청 경위 하채윤. Dan film pun diakhiri dengan memperlihatkan para koruptor itu yang sedang diadili di persidangan. Dan film pun tamat. Oke guys, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan suka korupsi, apalagi makan duit rakyat. Gua Mince pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata dan kesalahan dalam pembawaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.